Jadi niat itu makhatara bibalika. Kalaulah niat itu betul-betul lintasan hati yang terbetik dalam hati, maka disitulah letaknya kita tahu ibadah kita ini. Apakah ibadah kita ini benar-benar untuk Allah, atau beribadah itu karena ada maunya dengan Allah itu. Maka zahirlah namanya yang disebut dengan ikhlas itu. Lihat ikhlas. Ini makom ikhlas Bapak Ibu. Ya, makom ikhlas itu letaknya di hati ini tadi itu. Kita beribadah itu kena maunya dengan Allah atau tidak? Kena kepentingan pribadi atau tidak? Anda lihat. Ikhlas. Jadi ikhlas itu ada 3 makom, 3 tingkatan dalam memahaminya. Bapak Ibu tilik nanti ke sini. Ada ikhlas tingkat syariat. Ikhlas tingkat syariat. Tingkat syariat itu tingkat ilmu fikih. Yang kedua, ada ikhlas tingkat thariqat. Itu tingkat ilmu tasawuf. Dan yang ketiga, ikhlas tingkat ilmu hakikat. Itu ilmu tauhid. Jadi ikhlas tingkatnya orang syariat, orang tarekat, dan orang hakikat itu akan berbeda-beda Bapak Ibu. Cara memahaminya. Kita di mana makom kita sekarang ini? Apakah ikhlasnya kita itu di tingkat pemahaman syariat fikih, atau di tarekat tasawufnya, atau di dalam ilmu hakikat tauhidnya? Kita center satu-satu. Kita lihat ikhlasnya tingkat syariat fikih. Orang syariat fikih, kalau dia beribadah, dia beramal, dia senantiasa melakukan sebuah tuntutan. Ini dia. Tuntutan kepada Tuhannya. Atau dia beramal itu melakukan namanya negosiasi. Atau melakukan tawar-menawar. Atau menggalas, mencari untung dan labo. Atau dia melakukan intervensi dengan Tuhannya. Karena dia yakin dan percaya apa yang Allah janjikan kepada dirinya, pasti Allah akan berikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya itu ibu-ibu? Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Situ ada hak dan ada kewajiban itu. Tunaikan dulu kewajiban kita. Puji Allah itu, rayu Allah itu, goda Allah itu, patuh kepada Allah itu. Setelah kita puji Allah, patuh kita kepada Allah, baru dia menyasak-nyasak Tuhan di situ. Tahu menyasak-nyasak Tuhan? Kalau nak tahu ba'ala tuh ya. Apa tuh artinya tuh Pak, menyasak-nyasak Tuhan? Iya, mendesak. Mendesak. Ya, pokoknya setelah ditunaikan kewajibannya, itu tugas dan kewajiban Tuhan mesti memenuhi janjinya. Kalau tidak, ditunjuk kidanya Tuhan tuh, awas engkau ya Allah, saya nak mau lagi berdoa. Mau saya berzikir lagi, dan saya mau lagi sholat. Batulah kata dia itu cengelat Tuhan tuh. Cengelat nak tahu tuh, Pak Disa tahu cengelat? Tahu cengelat itu apa tuh bahasa Malaysianya itu? Pasti nak tahu juga tuh doh. Apa itu benda cengelat itu apa bahasa Malaysianya itu? Menipu Tuhan. Iya menipu. Dia. Itu kalau dia sudah mengatakan Tuhan itu cengelat, maksudnya pas menipu itu nak pas loh. Yang pas itu cengelat. Ya, Allah itu tidak dipercayainya lagi gitu. Ya pokoknya Allah itu tak tepat janji lah.
Malas dia itu berzikir, malas berdoa, malas beribadah itu. Makanya orang-orang yang seperti ini, selalu dia itu beribadah itu mencari laba, mencari untung. Ini yang Ustaz katakan, ada niat, di dalam niat ada udang di balik bakwan. Bukan di balik batu saja, di balik bakwan. Ya. Ini orang yang senantiasa menjadikan Allah itu sebagai budak hawa nafsunya. Kalau kita ingin menjadikan Allah sebagai budak hawa nafsu kita, maka apa kata Ustaz tadi? Siapa yang menjadi Tuhan lagi dan siapa yang akan menjadi hamba? Nah, ini yang mesti disadari. Jangan sekali-kali Allah itu kita jadikan budak pelayan hawa nafsu kita. Ya. Benar-benar Allah itu kita jadikan Rabb kita. Kita patuh kepadanya. Maka kalau kita patuh kepada dirinya, tunjukkanlah kepatuhan kita kepada Allah itu. Ikhlas semata-mata karena dirinya, bukan karena yang lain itu. Ini yang Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan kamu untuk beribadah kepada aku, melainkan ibadah yang benar-benar ikhlas. Itu artinya Bapak Ibu, beribadah itu jangan tergiur karena pahalanya. Beribadah itu jangan tergiur karena surganya. Beribadah itu jangan takut karena nerakanya. Beribadah itu jangan takut karena azab dan siksanya. Kalau kita beribadah takut karena neraka dan azabnya Bapak Ibu, maka setiap ibadah yang kita kerjakan itu pasti selalu dibayang-bayangi oleh ancaman azab dan siksa. Kalau kita beribadah karena takut masuk neraka dan azab siksanya, dipastikan orang demikian, setiap beribadah dibayang-bayangi, dihantui oleh perasaan siksa dan neraka itu. Disitulah rahasianya. Ibadah itu benar-benar ditujukan semata-mata karena Allah. Jangan karena ada maunya, kata Ustaz. Kalau ada maunya, pasti kita akan tawar-menawar dengan Tuhan di situ. Disinilah Rasulullah itu menjelaskan kepada kita, supaya kita mampu mengambil iktibar dan pelajarannya yang terdalam apa yang Rasul maksudkan kepada umat ini. Apa kata beliau? Laulan naru masajada lillahi sajidun. Laulan naru. Kalau bukan karena neraka. Bahasanya, kalau Allah tidak menjadikan neraka, masajadah lillahi sajidun, maka tidak ada orang yang mau sujud kepada Tuhan itu. Ya. Kalau Allah tidak jadi buat neraka, maka haram noji. Lihat tuh haram noji itu. Betul-betul dia tidak akan pernah mau sujud kepada Allah. Tak akan pernah mau dia menunaikan dan melaksanakan ibadah dan ketaatan itu kepada Allah. Tapi kenapa dia mau beribadah? Kenapa dia mau sujud? Kenapa dia mau sholat? Daripada masuk neraka, lebih baik sholat. Atau beribadah itu daripada masuk neraka, lebih baik sholat. Sehingga ibadah yang dia kerjakan itu benar-benar terpaksa. Daripada masuk neraka, encak sholat. Nah, sekarang kita putar bahasanya dengan menggunakan bahasa logika, filsafat terbaliknya. Seandainya, sekiranya surga tak jadi dibuat Tuhan, dipending Tuhan, tak jadi surga itu dibuat oleh Allah, neraka tetap jadi dibuat oleh Allah Bapak Ibu. Orang yang duduk di makom syariat ini, maukah dia beribadah tuh? Surga tak jadi dibuat, tapi neraka tetap ada. Orang yang duduk pada makom ilmu syariat ini, apakah dia mau beribadah? Tidak akan pernah mau. Untuk apa aku beribadah? Kalau memang neraka juga yang ada. Sholat kita neraka juga. Tak sholat neraka juga. Padahal aku sholat untuk masuk surga. Sekarang neraka yang ada.
anti beribadah itu. Berarti ibadah yang dia kerjakan itu belum kena Allah, tapi kena maunya kepada Allah itu. Ini yang Ustaz katakan tadi, ada udang di balik PY itu. Ada niat di dalam niat. Ingat Bapak Ibu, Syekh Abdul Qadir Jailani pernah suatu ketika Bapak Ibu ingin memberikan tausiah di masjid. Pada saat beliau masuk ke dalam masjid, ada orang yang sedang mendirikan sholat. Ada orang yang sedang baca Al-Quran. Ada orang yang sedang berzikir. Ketika itu beliau belum mengasih tausiah. Ngasih menunggu yang sholat selesai sholatnya, yang baca Al-Quran selesai baca Al-Qurannya, yang berzikir selesai pula zikirnya. Namun ketika orang yang sholat dah selesai sholatnya, orang yang berzikir dan baca Al-Quran setelah berhenti pula zikir dan baca Al-Qurannya, barulah beliau itu naik mimbar. Ketika beliau naik mimbar, apa kata beliau? Sesungguhnya Tuhannya orang yang sholat ada di bawah telapak kakiku. Tuhannya orang yang baca Al-Quran juga ada di bawah telapak kakiku. Tuhannya orang yang sedang berzikir juga ada di bawah telapak kakiku. Maka ketika itu jemaah Bapak Ibu, terperangah Bapak Ibu. Terperangah, enggak je tahu dah. Pelongo-pelongo. Ya, teman nuang ya. Apalah maksud Tuan Guru ini? Tuhannya yang sholat, baca Al-Quran, zikir ada di telapak kakinya. Maka ketika itulah jemaah itu tidak sabar menunggu jawaban apa yang dimaksud oleh Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi. Rupanya apa yang disebutnya Bapak Ibu benar-benar nyata. Tuhannya orang yang sholat, Tuhannya orang yang baca Al-Quran, Tuhannya orang yang berzikir, memang betul-betul ada di bawah telapak kakinya. Diambilnya lah sesuatu dari bawah telapak kakinya itu. Rupanya yang diambil itu adalah uang dinar. Apa kata beliau? Tuhannya orang yang sholat nih. Tuhannya orang yang baca Al-Quran yang ini. Tuhannya orang yang berzikir ini. Maksudnya Tuhannya orang yang berzikir, yang baca Al-Quran, dan yang sholat itu adalah dunia. Itu artinya siapa yang beribadah, beramal untuk dunianya, maka dunia itu yang menjadi sembahannya. Dunia itulah yang menjadi Tuhannya. Ini yang mesti kita sayangi. Yang kita risaukan. Di mana letaknya kita sayangkan dan kita risaukan? Ada saudara-saudara kita. Dia beramal akhirat. Berzikir, berselawat, baca Al-Quran, beribadah. Tapi semua amal akhiratnya itu ditujukannya untuk dunianya. Padahal siapa yang beribadah untuk dunianya, dunia itulah yang menjadi sembahannya, dunia itulah yang menjadi Tuhannya. Sedangkan Tuhan bagi dirinya hanyalah perantara dan wasilah saja untuk mendapatkan dunianya. Kan terbalik itu Bapak Ibu.